Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pendengar setia RRI dimanapun berada, senang sekali salam jumpa kembali di siaran pembinaan bahasa daerah. Saya berharap ya saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama saya Dewi Satriani. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya, sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu homonim dalam falsafah hidup masyarakat Bugis. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan homonim ini? Bagaimana dengan falsafah hidup orang Bugis? Apakah di dalamnya terdapat homonim? Nah, untuk membahasnya nih, sahabat budaya, telah hadir bersama kita narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, ada Kak Charmila Sari ya. Selamat pagi Kak Charmila Sari. Ini Kak Charmi atau Kak Sari atau Kak Charmila? Bisa panggil Mila aja. Oke, Kak Mila ya. Oke, nah Kak Mila, kita mulai dari judul. Apa yang dimaksud dengan homonim nih Kak? Jadi pembahasan kita pada hari ini terkait dengan homonim dalam falsafah budaya Bugis. Oke. Kalau di dalam berdasarkan pertanyaan dari Mbak ya, kalau di dalam ilmu bahasa atau linguistik, homonim itu adalah kata yang memiliki penulisan dan pelafalan yang sama, atau bentuk dan bunyinya yang sama atau lafal yang sama, tetapi maknanya berbeda. Nah, perbedaan makna yang terdapat dalam dua kata ini itu dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda pula bila kita tidak memahami konteks penggunaannya, Mbak. Jadi seperti itu untuk homonim. Nah, di sini di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering menemukan kata-kata yang seperti itu, kata yang berhomonim, yang sama maknanya tetapi sama bentuk dan pelafalannya tetapi maknanya yang berbeda. Nah, dalam ilmu linguistik itulah yang disebut sebagai homonim. Nah, homonim merupakan kata memiliki bentuk dan bunyi yang sama tapi maknanya berbeda, sehingga pemahamannya sangat bergantung pada konteks penggunaannya. Di saat kita menggunakan kata tersebut, jadi di saat itulah baru kita tahu maknanya seperti ini. Nah, kita ambil contoh saja dulu di dalam bahasa Indonesia. Nah, ada dua buah kata yang memiliki penulisan yang sama, lafalnya juga sama, tetapi maknanya berbeda. Seperti kata bisa. Bisa ini dapat bermakna dapat atau mampu. Bisa juga dapat bermakna racun, bisa ular seperti itu. Nah, ini kalau kita mengetahui konteks penggunaannya, disitulah baru kita bisa tahu ternyata ini bisa yang dimaksudkan ini adalah misalnya mampu, atau bisa yang dimaksudkan ini adalah racun seperti itu. Nah, di dalam ilmu linguistik homonim itu terbagi atas dua, ada yang disebut sebagai homograf dan ada pula yang disebut sebagai homofon. Nah, homograf itu adalah dua buah kata yang memiliki penulisan penulisannya sama tetapi lafal dan maknanya yang berbeda. Kemudian contohnya mungkin apel dan apel. Ya, contohnya apel dan apel itu kan dua penulisan yang sama tetapi lafal dan maknanya itu berbeda. Nah, apel yang dapat bermakna upacara, apel bermakna buah. Nah, kemudian ada pula yang disebut sebagai homofon, dua buah kata yang pelafalannya sama atau bunyinya sama tetapi artinya bentuk penulisan dan maknanya itu berbeda. Contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada sanksi dan sanksi. Sanksi yang NG dan NK. Sanksi yang ragu-ragu dan sanksi itu bermakna hukuman. Seperti itu. Itu. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita memahami untuk memahami suatu kata itu perlu kita mengetahui konteks penggunaannya. Seperti itu. Benar. Oke, menarik sekali ya. Jadi satu kata ini bisa memiliki lebih dari satu makna. Ini tergantung dari konteksnya gitu ya Kak ya. Betul.
Jadi fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya ditemukan di dalam bahasa Indonesia, tetapi seperti yang tema kita pada hari ini tuh terkait dengan bahasa Bugis, fenomena homonim ini tentu kita sering temukan juga di dalam bahasa Bugis. Nah, bahkan bahasa Bugis itu memiliki banyak kosakata yang berhomonim, yang tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga muncul dalam ungkapan, dalam petuah dan falsafah hidup yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur Bugis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Bugis itu bukan hanya sekedar alat komunikasi di dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, etika, dan pandangan hidup masyarakat Bugis. Jadi melalui bahasa itu para leluhur mewariskan berbagai ajaran tentang kejujuran, harga diri, keteguhan, kepedulian terhadap sesama, serta tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan memahami homonim di dalam penggunaan kosakata dalam bahasa Bugis, khususnya di dalam falsafah Bugis, kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga belajar memahami kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman masyarakat Bugis hingga saat ini. Seperti itu, Mbak. Baik Kak Mila, sebelum kita membahas homonim dalam falsafah hidup masyarakat Bugis nih Kak, silakan Kakak menjelaskan terkait dengan falsafah hidup masyarakat Bugis. Karena homonim yang akan kita bahas adalah terkait dengan homonim dalam falsafah hidup dalam bahasa Bugis. Jadi falsafah hidup itu perlu dipahami sebagai pandangan hidup atau pedoman yang menjadi dasar seseorang ataupun kelompok masyarakat itu dalam berpikir, berperilaku, bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, falsafah hidup ini memberikan arah dan tuntunan tentang nilai-nilai yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap benar dan patut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya falsafah hidup, itu seseorang dapat memiliki pegangan di dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai permasalahan, serta dalam menjalin hubungan dengan orang lain di lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat Bugis, falsafah hidup ini merupakan warisan leluhur yang berisi nilai-nilai, berisi nasihat dan kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Falsafah hidup tersebut mengajarkan bagaimana manusia itu dapat menjalin hubungan dengan baik dengan Tuhannya, sesama manusia dan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, seperti kalau di dalam bahasa Bugis itu kita mengenal ada nilai-nilai seperti siri, pese, lempu dan geteng, itu menjadi pedoman moral yang dapat membentuk karakter masyarakat Bugis serta tetap relevan sebagai tuntunan hidup di hingga saat ini. Itu, Kamila, adakah contoh falsafah Bugis yang mengandung kosakata homonim? Untuk contoh kosakata Bugis yang mengandung kosakata homonim dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita temukan, terkhusus pada falsafah hidup Bugis yang sering sekali kita dengar, yang kita temui di lingkungan sehari-hari itu falsafah terkait dengan siri napeste. Kalau di dalam bahasa Makassar itu siri napace. Nah, kata siri di sini kalau kita melihat dari konteks budayanya, siri itu dari segi homonimnya, siri itu berarti malu atau harga diri, itu dari konteks budaya. Nah, kalau dalam istilah leksikalnya, siri itu dapat berarti daun siri kalau di dalam bahasa Bugis. Nah, dia disebut dua buah kata yang berhomonim karena itu memiliki
pengucapan dan penulisannya sama tetapi maknanya berbeda. Nah, begitu pula dengan kata pese. Pese ini kalau dalam konteks budaya itu bermakna empati. Empati dan dapat pula kalau di dalam makna leksikalnya pese itu pedis. Mau peselande cobekmu, cobek kamu pedis. Tapi kalau dalam konteks budaya itu bermakna empati. Jadi bentuk kata dan pelafalannya sama tapi makna yang berbeda. Siri mengajarkan terkait dengan prinsip moralitas kesusilaan yang terdiri dari anjuran, larangan dan hak dan kewajiban yang mengarahkan perilaku manusia itu untuk menjaga dan mempertahankan kehormatannya serta harga diri mereka. Sedangkan kalau pese tadi bermakna sebagai kalau di dalam konteks budaya itu empati, itu menggambarkan sifat belas kasih dan empati serta sikap siap untuk menanggung beban dan penderitaan orang lain. Pese mengajarkan rasa kehidupan terhadap sesama tanpa mementingkan ego pribadi atau ego individu maupun kelompok tertentu. Nah, nilai inilah menjadi fondasi moral masyarakat Bugis hingga sekarang, Sirina Pese. Nah, ada satu kata yang sering muncul dalam petuah Bugis nih, Kak Mila, yaitu lempu, ya. Apakah kata ini juga memiliki homonim dalam falsafah hidup Bugis? Iya, lempu itu memiliki homonim. Contohnya di dalam papaseng atau petuah Bugis itu telui riala todok, geteng, lempu, si bawa ada tongeng. Nah, kosakata yang dari pepatah papaseng Bugis itu geteng dan lempu itu merupakan kosakata yang berhomonim, memiliki homonim, kosakata yang homonim. Nah, kosakata untuk pertama nih geteng, geteng itu dalam konteks budaya memiliki pengertian seperti tegas, tegas, tangguh, teguh pada keyakinan dan taat asas. Nah, sedangkan makna literalnya dari kata geteng itu adalah tarik. Geteng itu lue, contohnya geteng itu lue dalam bahasa Indonesianya tarik tali tersebut. Nah, tapi kalau itu makna literalnya ya, tapi kalau makna konteks budayanya geteng itu seperti tegas, tangguh, teguh dan pada keyakinan. Nah, itu untuk geteng. Yang kedua itu lempu. Seperti tadi yang ditanyakan, lempu ini dalam konteks budaya itu memiliki 3 makna yang berbeda. Memiliki makna yaitu kebenaran, lurus dan bunga nangka. Lempu itu secara leksikal kalau dalam bahasa Bugis itu makna harfiahnya itu adalah lurus. Nah, falsafah yang terkandung dalam papaseng tersebut telui riala todok, geteng lempu si bawa ada tongeng, itu menyiratkan tentang nilai luhur yang menyertai keteguhan, kejujuran dan kebenaran. Jadi tidak mungkin ada keteguhan selama kita diliputi rasa keraguan-raguan, sedangkan keraguan-raguan tersebut itu timbul diakibatkan oleh perbuatan yang tidak diyakini kebenarannya. Seperti itu. Namun apakah ada contoh kata yang lainnya nih, Kak? Oke, ada contoh kata yang lain terkait dengan homonim yang kita bahas saat ini, yang digunakan dalam falsafah hidup masyarakat Bugis adalah kata tahu. Pada papaseng naiya tahu melempue, manguru manengi tahu sugie. Nah, kata tahu pada papaseng tersebut itu dari 2 homonim tadi itu ada homograf dan homofon, itu masuk dalam homograf karena kata tahu dapat bermakna orang apabila kita itu mengucapkannya seperti ini, tahu bermakna orang. Tahu. Nah, kalau kita mengucapkannya seperti ini, u-nya panjang di belakang, tahu itu bermakna takut. Jadi tahu, kalau kita mengucapkan tahu itu orang, kalau kita mengucapkannya tahu, metau takut.
itu bermakna takut. Nah, kata tahu ini memiliki ejaan yang sama lafalnya, ejaan yang sama tapi lafal dan maknanya itu berbeda. Nah, kata yang bermakna takut tadi itu memiliki bunyi panjang u kan, kalau kita mengucapkannya tahu dalam papasan tersebut. Kata tahu bermakna orang. Nah, yang dalam papasan ini naiya tahu malampu manguru manengi tahu sugi Nah, itu kalau dalam papasan itu kata tahu itu bermakna orang. Memiliki falsafah yang berarti orang jujur adalah ahli waris orang kaya. Singkatnya, falsafah ini sebenarnya menegaskan bahwa kejujuran adalah kunci kepercayaan dan keberhasilan. Semakin jujur seseorang, itu semakin besar pula kepercayaan orang lain dan kebaikan yang akan diperolehnya itu dalam kehidupan. Seperti itu. Baik Kak, ini sebelumnya sudah disampaikan contoh homonim dan homograf ya. Bagaimana dengan contoh homoton ya? Homofon. Ya, apakah sudah juga ditemukan dalam falsafah hidup masyarakat Bugis? Ya, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya itu, homonim itu ada dua kalau dalam ilmu bahasa, ada homograf dan ada homofon. Homografnya tadi sudah disebutkan contohnya. Kalau di dalam bahasa Bugis untuk contoh homofon, di mana homofon itu tadi adalah dua buah kata yang bunyinya sama atau lafalnya sama tetapi bentuk penulisan dan maknanya itu berbeda. Seperti tadi dalam bahasa Indonesia itu sanksi dengan sanksi seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa Bugis terdapat pada papaseng dua kuala sapo ungan napanasai nabelo kanukue. Nah, dua yang kujadikan pagar, putik nangka dan penghias kuku. Nah, pada falsafah ini kata sapo itu termasuk kata yang berhomonim homofon, karena terdapat kata lain yang serupa pelafalannya tetapi penulisan dan maknanya itu berbeda. Misalnya kata sapo itu kalau penulisannya pakai k atau pakai glotal, tetapi lafalnya itu biasanya sama dengan sapo tadi. Misalnya kalau kita mengucapkan sapo siseng, sapo lupu satu kali, sapo kedua, sepupu dua kali. Nah, sapo ini kalau di dalam konteks budaya berdasarkan pepatah yang tadi itu papaseng dua ikuala sapo ungana panasai nabelokan ukue, itu bermakna pagar. Pagar. Iya, bermakna pagar. Nah, falsafah tersebut itu artinya ada dua yang kujadikan pagar, buah nangka dan penghias kuku. Jadi masyarakat Bugis di sini mengutamakan harkat dan martabatnya di dalam kehidupannya, sehingga di dalam mewujudkan hal tersebut itu mereka selalu menjaga sikap dan tindakannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi untuk menjaga sikap dan tindakan sebagai orang Bugis itu, masyarakat Bugis itu berpedoman pada dua nilai, yaitu buah nangka dan perhiasan kuku yang memiliki makna simbolik. Oke, baik sahabat budaya, kita sudah membahas cukup panjang tentang homonim dalam falsafah hidup masyarakat Bugis. Nah, Kak Charmila, sebagai penutup nih, apa simpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, Kak? Baik, Mbak. Dari berbagai contoh tersebut, tadi ada contoh kosakata yang berhomonim dalam bahasa Bugis, ada yang berhomograf, ada yang berhomofon. Nah, dari situ kita perlu belajar bahwa memahami bahasa, khususnya bahasa Bugis, itu tidak cukup hanya mengetahui arti dari kata tersebut, tetapi perlu kita lihat konteksnya, konteks penggunaannya di dalam di saat kita berkomunikasi. Nah, sebuah kata
dapat memiliki makna yang berbeda ketika digunakan di dalam konteks yang berbeda di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya selain di dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam sastra, dalam karya sastra, ataupun di dalam petuah-petuah, nasihat-nasihat atau falsafah hidup masyarakat. Nah, bahasa Bugis ini memiliki kekayaan semantik atau kekayaan makna yang luar biasa, yang sangat luar biasa, yang dapat mencerminkan kecerdasan budaya masyarakat Bugis dalam menyampaikan pesan-pesan moral melalui bahasa. Nah, jadi oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa itu kita memiliki tanggung jawab untuk terus mempelajari, menggunakan dan melestarikan bahasa Bugis. Jadi melalui bahasa kita tidak hanya mempertahankan alat komunikasi kita sebagai orang Bugis menggunakan bahasa Bugis, tetapi juga kita dituntut untuk menjaga nilai-nilai luhur, identitas kita, identitas budaya kita dan kearifan lokal kita sebagai masyarakat Bugis yang diwariskan oleh para leluhur kita secara turun-temurun. Jadi di sini marilah kita untuk terus membiasakan diri menggunakan bahasa Bugis dengan baik dan benar. Serta tidak hanya digunakan ya, tapi kita juga perlu memahami makna-makna leluhur yang terkandung di dalamnya, sebab bahasa yang lestari itu adalah cerminan budaya yang tetap hidup. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Charmila atas penjelasan yang sangat kaya dan mencerahkan untuk pendengar kita. Iya, demikian perbincangan kita dalam program pembinaan bahasa daerah untuk hari ini yang berjudul yaitu Homonim dalam Falsafah Hidup Masyarakat Bugis. Nah, untuk para pendengar kita, mari kita jaga bahasa daerah kita karena di sanalah nilai identitas dan martabat kita bersemayam. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para pendengar kita ya, mengerti dengan menggunakan bahasa daerah tentang homonim yang tadi kita bahas ya Kak Charmila. Oke, Kak Charmila Sari, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sehat selalu dan sukses menyertai ya. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencaci kasih rilauna bunga matori tolangan ompona pasengereng laori alemu silolangi unana udaniku engkai riatimu saku nenia kasih pasengerku ajak na engkau kasih